Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sinfasyang Sutra Teratai episode 118. Memberikan pengajaran sesuai kapasitas dan membabarkan dharma benar. Dalam belajar ajaran Buddha dan membina diri, kita harus senantiasa memegang teguh perhatian benar serta hati yang penuh semangat. Pada masa ketika Buddha masih berada di dunia, banyak orang datang untuk membina diri tanpa memandang suku maupun kasta. Tekad utama Buddha adalah untuk mengingatkan bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha yang setara. Bertempat pada kebun mangga di Mithila, Sujata menjadi monastik dan bertemu Buddha. Dia meyakini secara mendalam kalau ajaran dari perumah tangga itu pada akhirnya akan mengarah pada ketidakkekalan. Jadi dia meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk menekuni jalan kebenaran, mengakhiri segala kerisauan batin, mencapai tingkat ketidakbocoran dan batin memperoleh pembebasan, merealisasikan tingkat tak terkondisi, serta sepenuhnya mengakhiri siklus kelahiran dan kematian. Dia telah menegakkan praktik murni Brahmacharya dan tidak akan menjalani kelahiran berikutnya lagi. Pada masa Buddha, mereka yang dapat menerima Dharma adalah mereka yang menggunakan perhatian benar. Ketika Buddha bertempat pada kebun mangga di Mithila, datanglah seorang pria yang baru saja ditabiskan menjadi biksu. Ia tampak sangat agung, juga masih muda, dan berpenampilan sangat gagah. Ketika ia datang menghadap Buddha, ia bersujud dengan penuh hormat. Di sekelilingnya ada banyak praktisi yang merasa kagum melihat sosok yang begitu agung dan telah menampakkan wujud yang telah meninggalkan kehidupan duniawi. Namun, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Buddha melihat bahwa semua orang terhadap praktisi monastik yang baru ini tampak timbul perasaan penasaran. Maka Buddha mulai memperkenalkannya kepada semua orang dan berkata, "Para biksu, tahukah kalian siapa orang yang sekarang bersujud dengan penuh hormat di hadapanku ini? Ia baru saja meninggalkan kehidupan duniawi. Beliau bernama Sujata. Beliau telah tercerahkan akan prinsip-prinsip kebenaran di dunia ini dan sangat meyakini Dharma yang aku babarkan. Oleh karena itu dia percaya kalau ajaran dari perumah tangga itu pada akhirnya akan mengarah pada ketidakkekalan. Karena dia tahu bahwa di dunia ini betapa bahagianya atau banyaknya kekayaan yang dinikmati sebuah keluarga. Prinsip ini pada akhirnya tetap akan kembali pada ketidakkekalan. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk menekuni jalan kebenaran dan mengakhiri segala kerisauan batin. Dia sudah membangkitkan tekad untuk meninggalkan kehidupan berkeluarga. Sekarang di dalam batinnya tidak ada sedikit pun kerisauan. Sekarang batinnya mencapai tingkat ketidakbocoran dan batin memperoleh pembebasan. Sekarang sudah mencapai tingkat ketidakbocoran. Tingkat ketidakbocoran adalah semua orang mengetahuinya. Artinya tidak ada lagi kerisauan. Bagi seorang monastik yang baru, dapat sepenuhnya melenyapkan kerisauan dalam batin dan memperoleh kebebasan dan keleluasaan. Ini sungguh tidak mudah. Dia merealisasikan tingkat tak terkondisi serta sepenuhnya mengakhiri siklus kelahiran dan kematian. Merealisasikan tingkat tak terkondisi artinya tubuh dan batinnya telah murni. Tingkat tak terkondisi berarti tidak lagi menimbulkan pikiran dan tidak berpikir untuk menciptakan beban dari keterikatan duniawi. Jadi semua ini telah sepenuhnya dilenyapkan. Oleh karena itu ini disebut sepenuhnya mengakhiri siklus kelahiran dan kematian. Tidak ada lagi menimbulkan nafsu keinginan dan pikiran ini. Jadi, dia telah menegakkan praktik murni Brahmacharya dan tidak akan menjalani kelahiran berikutnya lagi. Jadi, Buddha menggunakannya sebagai contoh untuk mengingatkan, juga ditujukan untuk semua muridnya, juga untuk memberitahu semua orang bahwa mereka adalah para biarawan. Pikiran mereka haruslah murni. Dengan demikian, barulah disebut mereka memiliki keyakinan yang benar. Dengan demikian barulah disebut mereka mempraktikkan dharma yang benar.
Karena Buddha menjelaskan dharma yang benar, kita yang mempelajari jalan Buddha, kita harus percaya, menerima, dan mempraktikkannya sesuai dengan itu. Juga harus memiliki keyakinan yang benar. Jadi sebelumnya kita katakan, membabarkan dharma benar, baik di awal, baik di tengah, dan baik di akhir. Maknanya mendalam dan menjangkau jauh. Kata-katanya praktis dan menakjubkan, murni dan tidak tercemar, dilengkapi dengan tanda dari praktik murni yang bersih. Sutra Teratai bab 1 bab pendahuluan. Buddha selalu berharap pada kita semua agar setiap dari kita memiliki pikiran yang murni tanpa kekotoran. Inilah dharma yang diinginkan diajarkan Buddha. Makna dari dharma bagaikan air, tetapi kemampuan setiap makhluk hidup berbeda dan tidak sama. Jadi untuk kemampuan yang beragam ini, Buddha harus menetapkan berbagai macam metode. Buddha ketika membabarkan dharma harus mencakup keseluruhan 3 jenis kapasitas. Kapasitas tinggi, sedang, dan rendah. Oleh karena itu, beliau harus membuat semua orang dapat memahaminya, sehingga setiap orang dapat membangkitkan niat ini. Keyakinan benar, pikiran benar, perbuatan benar. Karena itu Buddha pasti mengajarkan dharma sesuai dengan kapasitas masing-masing makhluk selama lebih dari 40 tahun di masa lampau. Buddha telah membabarkan dharma dengan cara yang mencakup semua tingkatan kapasitas para muridnya. Bagi para pencari keserawakaan, membabarkan 4 kebenaran mulia sebagai respon untuk menyeberangkan mereka dari kelahiran, ketuaan, sakit, dan kematian menuju nirwana tahap terakhir. Bagi para pencari kepratekyaan Buddha, membabarkan ajaran dari 12 nidana sebagai respon. Sutra Teratai bab 20 Bodhisattva Sadapaributta. Bagi para pencari keserawakaan, Buddha mengajarkan kepada mereka 4 kebenaran mulia. Tujuannya adalah agar setiap orang dapat memahami bahwa lahir, tua, sakit, dan mati terus berlangsung dalam 6 alam kelahiran. Kerisauan terus berulang tanpa henti, selamanya adalah penderitaan, penuh dengan berbagai kesusahan dan siksaan. Pada awalnya, seseorang harus memahami melalui suara ajaran Buddha. Oleh karena itu, harus menggunakan indera pendengaran untuk mendengarkan. Dengan mendengar Buddha membabarkan dharma, barulah dapat memahaminya. Maka Buddha bagi mereka yang perlu mendengar agar dapat memahami, yaitu mereka yang memiliki kapasitas sebagai serawaka, mengajarkan kepada mereka 4 kebenaran mulia. Bagi orang-orang yang bertekad untuk mencari pembebasan, makanya sebagai respon atas kapasitas dari para pencari dharma ini, membabarkan dharma untuk mengetahui penderitaan, mengakhiri penyebab penderitaan, merealisasikan lenyapnya penderitaan melalui jalan untuk melenyapkan penderitaan. 4 kebenaran mulia ini yakni bagi orang-orang yang bertekad untuk mencari pembebasan, bagi para pencari serawaka. Hanya satu pikiran yang memikirkan bagaimana untuk mencari pembebasan. Sudah tahu bahwa lahir, tua, sakit, dan mati sangat menderita. Juga percaya bahwa di 6 alam tumimba lahir semacam ini, kerisauan tiada hentinya, terus berlipat ganda, tidak bisa untuk dilenyapkan. Benar-benar sangat menderita. Bagaimana baru terbebaskan? Buddha demi orang-orang ini lalu menyesuaikan dengan kapasitas mereka untuk membabarkan dharma. Makanya sebagai respon atas kapasitas dari para pencari dharma ini, merespon sesuai dengan permohonan dharma dari mereka, membabarkan sesuai dengan akar dan kapasitas tersebut, agar mereka tahu mengenai duka atau penderitaan. Dari mana asal duka, yakni sebab penderitaan. Sebab dari berbagai macam kerisauan, jadi berharap semua orang harus berdasarkan metode tersebut untuk melatih diri. Baru bisa terrealisasi, baru bisa merealisasikan apa yang benar-benar ingin dicari. Baru bisa menghayati arti dari merealisasikan ini adalah apa yang Anda katakan, saya memahaminya sepenuhnya. Dan setelah memahami sepenuhnya, saya bisa meresapinya ke dalam batin. Bisa dari satu menjadi tidak terhingga, menggunakan berbagai macam dharma untuk membuka kerisauan dari dalam batin diri saya sendiri. Saat Buddha mengajarkan satu ajaran, kita dapat memahami banyak prinsip dan menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu kepada diri sendiri.
Ini disebut pencerahan. Jika kita dapat menyadari dan memahami, maka kita dapat mengikuti jalan ini dan bergerak maju. Oleh karena itu, ia disebut jalan pencerahan, pemusnahan, dan pembinaan. Ini semua tergantung pikiran kita. Dengan jelas kita mengetahui bahwa lahir tua, sakit, dan mati terjadi karena akumulasi dari sebab. Akumulasi dari semua penderitaan kita mengakibatkan penderitaan tanpa akhir yang tidak dapat terbebas darinya. Sekarang kita mendengar Dharma sejati. Kita harus berusaha dengan tekun dan menggunakan pikiran yang benar untuk berjalan di jalan yang benar. Inilah kemampuan dasar seorang Sravaka. Membabarkan 4 kebenaran mulia sebagai respon mengamati secara cermat kalau semua dari 4 ini adalah tidak palsu, penderitaan dan penyebab penderitaan, sebab dan akibat yang duniawi, lenyapnya dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, sebab dan akibat yang non-duniawi, nirwana dengan sisa pada akhirnya membuat mereka senang dan memperoleh realisasi. Apakah 4 kebenaran mulia itu? 4 kebenaran mulia adalah 4 prinsip yang diamati secara cermat dan terbukti benar. Prinsip ini bukanlah sesuatu yang hanya kita terima setelah kita mendengarkan mereka mengatakan, ya, saya percaya. Ketika kita mempercayai sesuatu, apakah kita mempercayai sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah? Apakah kita memiliki keyakinan yang mendalam atau tidak? Apakah kita sudah menganalisanya? Kita mendengarkan sutra juga demikian. Kita harus mendengar, merenungkan, dan mempraktikkan. Setelah kita mendengar sutra, kita harus merenungkan dengan baik-baik. Merenungkan bahwa apakah dharma atau prinsip kebenaran yang dibabarkan oleh Buddha ini sudah sangat tepat. Sehingga setelah kita mendengar, kita harus merenungkan dengan seksama, menganalisa dan merenungkan prinsip kebenaran ini. Mereka adalah benar dan nyata. Kita dapat melangkah dengan sangat mantap di jalan ini, melangkah maju di jalan ini. Jadi ini adalah sebab dan kondisi duniawi. Penyebab penderitaan adalah sebab dan kondisi duniawi. Kita harus benar-benar merenungkan dan memahaminya. Memahami tentang apa penderitaan dan penyebab penderitaan itu. Ternyata mereka adalah sebab dan kondisi duniawi. Kita semua hidup di dunia ini. Kita semua manusia awam tidak dapat hidup terpisah dari hal-hal duniawi. Tak terpisah dari cinta, benci dan amarah serta permusuhan. Juga keinginan akan keserakahan, kebencian dan kebodohan. Semua ini adalah hal-hal duniawi. Ini adalah sebab-sebab dan kondisi duniawi. Dunia ini penuh dengan cinta, benci, amarah, permusuhan, ketenaran, jabatan, keinginan, dan lainnya. Itulah mengapa adanya penderitaan. Semua orang bersungguh-sungguh menjalankan usaha hingga sangat berhasil, tetapi tiba-tiba saja krisis keuangan datang. Semuanya pun menjadi sia-sia. Meskipun tidak mudah untuk terus memanjat hingga sangat tinggi, jabatan sangat tinggi, kekuatan sangat tinggi. Di antara satu sama lain saling bertarung. Wah, sudah jatuh, bahkan diinjak-injak. Hal seperti ini sering terjadi di dunia ini, atau juga rumah, tempat tinggal, dan tanah ladang, istri yang cantik dan selir yang indah, membuat sekeluarga menjadi sangat makmur. Jika ada masa kejayaan, juga ada masa kemunduran. Jadi dapat dikatakan semua di dunia ini yang terkumpul hasil akhirnya adalah penderitaan. Penderitaan ini muncul karena mengumpulkan berbagai hal sehingga cinta, kebencian, perasaan, dan permusuhan menjalin banyak sebab akibat karma. Semua ini terjadi di dalam dunia ini. Padam dan jalan adalah sebab dan akibat untuk melampaui dunia. Lalu bagaimana cara memadamkan semua sebab dan akibat dari cinta, kebencian, emosi, dan dendam yang kita ciptakan? Makna melenyapkan atau memadamkan di sini adalah membersihkan dan juga bertobat dengan tulus. Artinya, kita membersihkan batin kita dari semua keterikatan, baik cinta yang melekat, kebencian, dendam, maupun keinginan akan nama, nafsu, dan keuntungan. Semua itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Inilah yang disebut memadamkan. Memadamkan berarti memadamkan semua kekotoran batin dan nafsu keinginan di dalam hati. Kita
benar-benar memahami hal ini dan ingin melampaui kehidupan duniawi serta terbebas dari penderitaan, maka satu-satunya cara adalah tidak lagi menciptakan sebab dan kondisi baru. Kita tidak menciptakan sebab buruk dan tidak menjalin kondisi buruk dengan siapapun. Agar dapat melakukan itu, kita harus lebih dulu menyingkirkan semua kekesalan dan kekotoran batin di dalam hati. Inilah yang disebut pemadaman. Sebab dan akibat untuk melampaui dunia ini harus kita jalani di jalan praktik spiritual, dan semuanya harus dimulai dari hati kita sendiri. Maka jika dapat dipahami sampai tuntas, itu sudah termasuk nirwana, dengan sisa pada akhirnya membuat mereka senang dan memperoleh realisasi. Di atas jalan ini kita tahu akan dapat mencapai nirwana dengan sisa. Tentu kita belum bisa sampai ke nirwana yang tidak bersisa. Setidaknya kita bisa nirwana dengan sisa, yang artinya kerisauan makhluk awam belum terkikis sepenuhnya. Namun kita sudah tahu, jangan perhitungan, jangan lagi menimbulkan niat keserakahan. Tidak boleh lagi membangkitkan niat keinginan. Ketika kondisi ini muncul, kita harus bisa mengontrol diri. Walaupun kerisauan belum sepenuhnya terkikis, namun kita jelas, kita paham, kita seharusnya mengikis kerisauan sebisa mungkin dan berjalan mengikuti jalan ini. Dengan sendirinya akan pada akhirnya membuat mereka senang dan memperoleh realisasi. Membuat Anda dapat mencapai dengan sukacita. Inilah Dharma yang dibabarkan oleh Buddha kepada para Sravaka. Ada juga orang yang memohon untuk menjadi pratekya Buddha. Bagi para pencari kepratekyaan Buddhaan, orang-orang yang tercerahkan sendiri tanpa seorang guru, terlahir pada masa tidak adanya Buddha di dunia ini. Jika mendengarkan pembabaran dari 12 nidana, mempraktikkan dan memasuki jalan kebenaran, dinamakan sebagai pencerahan yang dicapai melalui interaksi dengan kondisi lingkungan. Kita tahu pratekya Buddha sebagai pencerahan yang dicapai sendiri. Pencerahan yang dicapai sendiri adalah yang lahir di masa tidak ada Buddha atau belum ada kesempatan untuk bertemu Buddha, tetapi mereka telah mencapai pencerahan. Inilah yang disebut pencerahan yang dicapai sendiri. Pencerahan yang dicapai sendiri dan pencerahan melalui kontak dengan kondisi lingkungan merupakan kategori yang sama. Pencerahan melalui kontak dengan kondisi lingkungan, artinya berdasarkan kondisi lingkungan mereka dapat merenungkan dan memikirkan dengan cermat. Kapasitas mereka satu tingkat lebih tinggi dari Sravaka, karena mereka di dalam lingkungan ini mengamati perubahan musim semi, panas, gugur, dan dingin. Mereka dapat merenungkannya dengan cermat. Mengapa mereka dilahirkan di tempat ini? Mengapa waktu terus berlalu? Bagaimana alam semesta yang luas ini terdapat musim semi, panas, gugur, dingin yang dapat berputar dalam siklus ini? Mengapa manusia ada lahir, tua, sakit, dan mati? Mereka dapat menghayati semua ini sehingga disebut pencerahan yang dicapai sendiri. Juga disebut pencerahan melalui kontak dengan kondisi lingkungan. Meskipun mereka tidak membutuhkan orang lain untuk mengingatkan mereka, coba Anda lihat, hidup manusia dipenuhi penderitaan. Lihatlah ketidakkekalan di dunia. Hal ini telah mereka hayati di dalam hidup mereka sehingga disebut sebagai pencerahan yang dicapai sendiri. Ajaran seperti yang dibabarkan untuk orang yang ingin mencapai tingkat pratekya Buddha, sehingga Buddha mengajarkan 12 nidana kepada mereka. Bagaimana kita terlahir? Bagaimana kita tetap berada di dalam tumimbal lahir? Kondisi kehidupan di jagat raya kecil ini terlebih dahulu dijelaskan kepada mereka. Oleh karena itu, para bodhisattva sekalian, dalam membina diri kita harus lurus kepada praktik bodhisattva, harus lurus kepada menuju kondisi Buddha, sehingga kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana Dharma datang, bagaimana kita menerimanya, jalan mana yang harus kita tempuh, panorama batin dan sifat hakiki. Kita harus jelas akan hal ini. Maka saya berharap semua orang dapat senantiasa lebih bersungguh hati.